Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini mungkin susah banget ngomongnya karena aku udah lama banget gak pernah bikin video YouTube. Tapi I'm finally back with a new haircut. Jadi hari ini aku mau ngejawabin semua question yang udah kalian komen di foto aku. Dan I'm very overwhelmed with the question yang ada karena aku pikir nggak akan ada sebanyak itu yang komen dan nanya-nanya ke aku. Dan I'm very excited for this video karena menurut aku jarang banget open up to all of you. I'm very happy to share this one for you guys and I hope you can enjoy this video. Aku benar-benar excited banget for this one. Jadi yuk kita mulai ya. Pertanyaan pertama dari Irina. When did you start on doing your makeup? Love you too. Jadi aku mau jawab, pertama kali aku mulai makeup itu mungkin aku tuh pertamanya dikenalin sama mama aku. Jadi mama aku tuh selalu kasih tahu ke aku kalau jadi cewek itu harus rapi, harus nggak kelihatan kayak baru bangun tidur dan segala macam. Jadi dari SD, mami aku tuh waktu aku SD kelas 5, kelas 6 tuh ngenalin aku ke lip gloss, terus ngenalin aku ke bedak. Tapi waktu itu bedaknya tuh masih pakai bedak pigeon yang sampai sekarang ada, yang masih aku pakai compact powder itu. Nah jadi not too much, tapi mami aku udah mulai ngenalin aku. Dan kalau misalnya nikahan orang, mami aku selalu dandanin aku, biar kamu anak kecil kamu harus juga bisa kelihatan rapi gitu. Yang kedua dari Apple TF. Aku ditanya, Kak umur berapa, kuliah di mana, kapan pertama kali pakai makeup, terus makeup apa yang paling penting menurut kakak? Kan yang tadi udah dijawab makeupnya itu sejak kapan. Aku itu sekarang umur 23 tahun, nanti Oktober 23 tahun. Sekarang masih 22 tapi nanti 23 ya di bulan Oktober. Terus aku kuliah di Universitas Prasetya Mulia, jurusannya marketing. Terus makeup apa yang paling penting menurut kakak? Menurut aku makeup yang paling penting itu base. Karena kalau base muka kamu udah flawless, pasti semuanya bakalan ikutan kelihatan flawless. Jadi menurut aku makeup yang paling penting itu base makeup, kayak foundation, bedak, concealer, kayak gitu-gitu. Itu paling penting menurut aku. Ini dari Joy Jennifer. Kenapa baik banget and most recommended lip matte? Love you Ci. I love you too Jen. Nah, kenapa baik banget? Aku bingung sih jawabnya gimana ya, kenapa dibilang kenapa baik banget. Jawabnya adalah because I know aku pingin di-treat orang baik. Aku pingin banget di-treat orang baik. Jadi I always try to be good with other people juga. Jadi kita spread the positivity gitu supaya nanti positive vibes-nya juga comeback ke aku gitu loh. Jadi aku berusaha sebisa mungkin untuk selalu berperilaku baik ke siapapun itu. Dan I'm still learning to do that actually. Aku masih belajar banget. Hopefully aku bisa keep getting better on doing that. And recommended lip matte. So far aku suka banget sama formulanya Jeffree Star. Aku suka banget, parah. Terus dari Angeline Cendana. How do you motivate yourself when you're at your lowest point and everything seems impossible? How do I motivate myself is actually to think positive. Menurut aku semua tuh ada di mindset dan semuanya tuh ada di diri kita sendiri. Gimana kita bisa nge-trick pikiran kita sendiri untuk berpikiran positif dan try to be grateful at every condition, dimanapun kamu berada. Try to be grateful, karena kalau misalnya kamu udah ngerasa oh my god ini kayak berat banget masalah hidup gue, kamu coba lihat di sekeliling kamu. Gak cuman kamu yang punya masalah, gak cuman kamu yang ngalamin masalah, tapi semua orang punya masalah dan everyone in their own battlefield gitu. Jadi menurut aku untuk bisa motivate balik lagi adalah oke, gue akan kasih waktu gue untuk diri gue untuk sedih at least kayak 2 or 3 days. After that gue harus bisa oke, this is enough. Gue gak boleh pity myself anymore dan gue harus bisa move on apapun itu. Dan gue harus coba cari tahu caranya gimana untuk ngakalin masalah itu gitu. Aku pasti kayak mikirin oke, first step ini
second step apa, third stepnya tuh apa gitu. Jadi bener-bener harus bisa di cara pikirnya yang diganti, jangan ke negatif terus, tapi try to think positively. Oke, aku mau jawab dari Fir.anda. What's your weird habit? My weird habit ya, apa ya? Kayaknya every time I get nervous, aku tuh suka kayak suka screaming gitu, kayak kecil gitu. Tapi aku usahain kalau misalnya aku lagi nervous banget, aku harus banget kayak gitu, kayak teriakin dikit gitu. Soalnya kalau misalnya udah diteriakin gitu, biasanya aku udah loosen up gitu. Is that weird? Not that weird, right? Next question dari Okila Anggi Sianturi. Cici kuliah jurusan apa? Udah aku jawab. Dan Cici berapa bersaudara dan anak keberapa? Aku 3 bersaudara, 3-tiganya cewek, dan aku anak yang kedua. Pertanyaan selanjutnya dari Bella Fortunella. Apa arti followers or subscribers buat Cici? By the way, happy terus ya Ci. I know you'll get through this. Love you so much Ci. Love you too. So sweet. Sebenarnya aku nggak pernah merasa you guys are my followers or my subscribers, and aku masih nggak bisa mikir bahwa ada banyak orang yang support what I love and what I do in social media gitu. Aku bener-bener masih kayak overwhelmed sama teman-teman yang bener-bener support aku. Dan I actually think that you guys are my friends in digital, kayak karena kita nggak pernah ketemu, tapi aku bener-bener selalu berusaha jawab semua DM kalian, biarpun aku tahu nggak semuanya aku jawab, tapi aku selalu berusaha dan catching up gitu untuk ngobrol. Dan aku suka ngobrol sama kalian, which is very good. Aku bener-bener pingin banget bisa ketemu suatu saat gitu. Kalau misalnya ada acara apapun, aku berharap banget kita bisa ketemu, karena very grateful, bener-bener kalian tuh ada di setiap saat, dan apapun yang aku lakuin kalian support, bener-bener ya, I'm very grateful. Aku bingung banget sih, aku bener-bener ngerasa kalian tuh blessing yang dikasih sama Tuhan buat aku, karena aku orangnya susah banget untuk untuk think positive, and aku orang yang susah banget jadi orang yang percaya diri. Jadi karena ada kalian, aku jadi makin percaya diri untuk terus bikin konten ataupun posting everything di Instagram gitu. Dan aku merasa aku punya followers or subscribers, or I really wanna call you like my friends. Aku benar-benar ngerasa punya kalian itu artinya aku harus bisa jadi orang yang positif dan bisa share positivity ke kalian. Dan aku jadi merasa aku harus jadi orang yang memberikan hal yang baik ke kalian. Aku pokoknya benar-benar ngerasa kalian tuh bukan subscribers or my followers, tapi you guys are my friends. Tanpa kalian aku bener-bener nggak bisa ngomong sekarang, karena aku tahu banget aku bukan orang yang super percaya diri. Tapi karena ada ya kalian gitu, aku jadi kayak ngerasa okay, we can do this. Ada orang yang support aku, dan aku seneng sharing. Dan ya, it's been a great journey with you, and I hope kita bisa terus keep on deket. Jadi someday I wish kita bisa ketemuan. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kela NTHN. Oh my god, aku bakalan tulis pokoknya semuanya di bawah. Kalau aku salah nyebut nama kalian, maaf banget. If you try to encourage one of your friends to start doing her makeup, what will you say to her, especially when she's lack of confidence and experience in makeup? Aku selalu kasih tahu ke teman-teman aku bahwa practice makes perfect. Aku selalu kasih lihat ke mereka dulu aku makeupnya kayak gimana dan sekarang kayak gimana, dan aku benar-benar belajar dari nol sendiri. Jadi nothing work come easy. Aku juga dulu, kalau misalnya kalian scroll ke bawah mungkin bisa lihat alis aku nggak kayak gini, alis aku jelek banget, terus banyak banget yang too much, dan banyak banget eyeshadow yang nggak ke-blend. It's okay because from the experience you got the learnings. Jadi menurut aku, keep on doing what you do. Eventually nantinya kamu akan memetik buah yang udah kamu tanam. Question dari Christina YGS. What's your biggest fear?
Oke, aku punya satu ketakutan dan menurut aku ini ketakutannya tuh cukup unik. Nggak unik sih sebenarnya, tapi aku takut banget sama patung. Aku takut banget sama patung yang ada matanya dan patung yang kelihatannya kayak agak European gitu, kayak statue orang gitu. Sebenarnya nggak semua patung, tapi sometimes I can feel it. Itu patungnya tuh nggak enak gitu, which is itu yang bikin aku tuh jadi takut. Jadi di beberapa tempat aku kalau misalnya lagi ngeliat patung, aku kayak okay, I feel it coming, gak deh. Cuman kayak I can feel it, there's something inside it. Jadi kayak biasanya sih aku kalau misalnya aku udah ngerasa sesuatu, aku langsung gandeng siapapun itu, terus aku nunduk aja ke jalan, aku bilang tuntun gue dong, gue takut gitu. Terus biasanya mereka udah tahu kalau misalnya gue emang takut patung, jadi biasanya mereka oh ya sorry, oh ya aja gitu. Terus aku ditanya sama Silmi Gika, cara kakak nge-manage uang plus waktu kayak gimana, sama cara belajar pas kuliah kayak gimana. So jadi nge-manage uang yaitu caranya adalah gimana ya? Aku juga nggak bisa aku juga nggak bisa manage uang actually, cuman aku selalu try to budget my spending gitu. Jadi misalnya oke, bulan ini gue akan keluar untuk makeup 1 juta. Udah aku kayak aduh udah spend makeup 5.000, nanti dulu deh tunggu akhir bulan atau gimana. Jadi aku budgeting gitu, oke, untuk makeup bulan ini cuman boleh segini, untuk baju cuman boleh segini, dan biasanya aku ganti-gantian gitu. Jadi bulan ini beli makeup, bulan depan beli baju, bulan depan beli sepatu. Jadi nggak bulan ini beli makeup, baju, sepatu, parfum semua beli gitu, nggak. Biasanya aku ganti-gantian. Terus kalau waktu, aku selalu bawa notebook aku punya notebook gitu kecil, aku tulis tanggalan dan juga ada jadwal apa gitu, aku suka tulis supaya aku nggak lupa. Kalau misalnya hari ini ada janjian sama siapa, harus ngapain, biasanya aku setiap malam aku buka lagi, terus aku inget-inget besok ada apa, terus aku catat, terus besok pagi aku lihat. Selanjutnya dari R.Elise. Waktu kecil cita-citanya jadi apa? Surprisingly, waktu aku kecil, aku nggak pernah punya cita-cita kayak anak biasa. Anak pada umur-umur segitu loh, normalnya jadi arsitek, jadi dokter, jadi guru. Aku nggak pernah punya cita-cita kayak gitu. Tapi waktu dulu cita-cita aku adalah bener-bener hebat banget loh. Aku punya cita-cita jadi dancernya Britney Spears. Jadi dancernya Britney Spears. Gue ulang lagi ya, jadi dancer yang di belakang itu, lo tau gak sih kalau Britney Spears lagi nyanyi kan belakangnya ada yang joget-joget. Ya itu, gue mau jadi dancernya Britney Spears. Aku mau jawab dari Alfatika 07, rencana nikah kapan? Oh, kalau ditanya rencana nikah, aku bakal jawab apa ya? Aku ngerasa aku sekarang nggak ada pikiran untuk nikah di umur cepat, karena menurut aku kita cewek, kita punya kesempatan yang sama kayak pria. Jadi aku juga punya degree. Buat apa aku nikah cepet? Karena kalau misalnya aku nikah cepet, aku pasti pingin jadi full time mom. Bukan full time mom yang kayak gimana, cuman aku benar-benar pingin ngurus anak aku sendiri. Jadi aku merasa sekarang ini aku harus puas-puasin diri aku untuk explore anything that I want. Berkarir, aku udah bener-bener oke, gue puas sama hidup gue udah punya karir yang bagus, gue udah bener-bener settle down with myself. Mungkin di sekitar umur 26, 27 aku baru mau nikah, atau 28 gitu. Tergantung aja, kalau misalnya dikasih sama Tuhan, ya boleh. Kalau misalnya belum dikasih, ya aku doa aja sama Tuhan. Next question dari Jasmine Afra. Hai idolaku, aku mau tanya, who's your favorite women figure that you always look up and why? Tapi bukan dari keluarga ya, Jess. Thank you for the question. Nah, woman figure ya. Sampai hari ini sebenarnya yang aku sering stalk tuh Kate Middleton. Aku suka banget sama Kate Middleton, nggak tahu kenapa. Tapi aku ngelihat dia itu seorang wanita yang kelihatannya tulus banget hatinya, dan I really want to be that kind of person yang bisa kelihatan banget. Ya emang gue tulus banget gitu kelihatannya, dan dari cara dia senyum, dari cara dia ngomong, dari cara dia jalan, aku ngerasa
Kate Middleton tuh orang yang kelihatan tulus banget hatinya, dan dia bener-bener ladylike banget cara dia pakai baju, tatanan rambutnya. Dia bener-bener cewek yang rapi, classy gitu. For those of you who don't know, aku kalau potong rambut referensinya pasti Kate Middleton. Rambut-rambut yang dulu, sekarang kan udah pendek. Tapi biasanya dulu aku selalu minta stylist aku itu untuk potongin rambut aku kayak Kate Middleton. Aku kayak bawa fotonya kayak, mas saya mau potongnya kayak gini ya, kayak bisa kan mas biar mukanya gak mirip nih sampai saya mau gitu, jadi kayak Kate Middleton. Pokoknya aku suka banget karena dia kelihatan orangnya tulus itu sih, orangnya tulus banget, dan dia benar-benar ibu wanita yang bisa merangkul keluarganya. Kayak itu kayaknya goal dalam hidup aku deh, jadi seorang wanita yang bisa mensupport calon suami aku atau suami aku nantinya, dan bisa jadi orang yang bisa merangkul keluarga aku gitu. Next, dari Sylvia Nilam, cerita awal mula di YouTube, kenapa bisa sampai sekarang, dapat penghasilan apa enggak dari YouTube? Cerita ya, mulai awal dari YouTube itu sebenarnya dari dulu aku tuh udah into YouTube banget. Aku udah jadi viewers di YouTube itu since I was, I don't know, junior high I think. Aku inget banget baru ada videonya Michelle Phan, dan aku udah bener-bener suka banget sama dia, dan aku ngikutin semua yang dia bilang, kayak pakai white eyeliner, terus kayak coba yang keriting pakai kertas segala macem aku coba. Tahun lalu itu aku mulai YouTube karena sebenarnya setahun yang lalunya lagi, jadi 2 tahun lalu aku tuh pernah bikin satu video YouTube neutral makeup tutorial. Aku upload neutral makeup tutorial itu karena aku ada project dari kampus untuk memarketingkan diri sendiri secara digital, yaitu through your Instagram, blog, and aku nambahin satu platform yaitu YouTube supaya nilai aku bagus. Ternyata banyak teman-teman yang suka dan feedbacknya cukup bagus gitu. Trigger yang bener-bener aku bikin YouTube itu adalah waktu aku ketemu Sela, karena aku lagi ada project kampus yaitu Beauty Haven, kalau misalnya kalian pernah denger ataupun nggak pernah denger. Jadi waktu itu aku jadi event directornya gitu, dan aku kolaborasi sama Sela, Abel, sama Sarah. Aku bener-bener ngobrol gitu sama Sela, terutama ya ini pingin banget bikin makeup tutorial gini-gini, cuman takut nggak berani gitu. Terus si Sela kayak encourage, kenapa bilang bikin aja, gila lu ya, karena kamu bagus gitu. Kayak dia bilang, pokoknya dia bilang udah bikin aja lah gini-gini. Terus akhirnya I tried satu, yaitu Dolce K makeup tutorial aku yang pertama. Kenapa bisa sampai sekarang? Itu benar-benar karena support dari kalian. Sampai sekarang tuh masih overwhelmed banget sama respon yang kalian berikan ke aku. Karena menurut aku, biarpun mungkin nggak sebesar orang lain, cuman aku udah cukup very thankful and grateful karena teman-teman benar-benar support banget. And that's all for today's video. Aku udah jawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kalian seneng dan semoga kalian puas sama jawaban-jawaban aku. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Dan komen di bawah kalian mau aku bikin video apa, dan ask me anything. Kalau misalnya ada pertanyaan, please do. Aku akan coba jawab. Jangan malu-malu karena aku pasti akan jawab. I'll see you next time. Bye bye.